Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berjumpa kembali di channel YouTube Forum Tanah Air Republik Indonesia. Keren. Mantap. Alhamdulillah dan terima kasih sebelumnya pada Profesor Dr. Hatta Taliwang yang telah menyempatkan waktunya untuk berbincang bersama Forum Tanah Air. Sore ini saya ditemani oleh Bunda Anti Dodo dan Bapak Bismo Saptono, saya sendiri Istundarti. Kita berbincang santai aja ya, Bang ya. Maaf saya panggil Bang. Ya, silakan aja. Santai aja ya daripada salah-salah nyebut gitu ya. Silakan. Yang pasti tentunya yang akan kita perbincangkan hari ini adalah tentang kembalinya kepada Undang-Undang Dasar 1945 ya Bang ya. Seperti yang sudah kemarin diikuti oleh Forum Tanah Air juga pada saat deklarasi tanggal 7 November ya Bang. Nah, kita Forum Tanah Air tentunya baru sekilas apa sih yang akan dilakukan oleh yang sekarang menamakan dirinya sebagai G45 tersebut. Tapi sekarang udah bentuk Dewan Presidium ya, Bang ya. Nah, itu sebetulnya apa sih awalnya dan kemudian apa sih langkah berikutnya? Mungkin itu dulu yang ingin kita ketahui secara singkat, tapi jelas persilahkan pada Profesor Dr. Hatta Taliwang. Monggo Bang, silahkan. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diadakan untuk saya via podcast ini. Tentu yang ditanya tadi adalah motivasinya kan. Mengapa kita harus kembali ke UUD 45. Nah, tentu berdasarkan pengalaman selama lebih kurang 20 tahun ini, penerapan dari sistem UUD 45 yang diamandemen, yang kita sudah evaluasi ya. Jadi banyak masalah di dalam implementasi UUD 2002 itu. Bukan semata-mata karena persoalan-persoalan yang hiruk-pikuk sekarang aja, yaitu soal pilpres langsung. Hilangin dulu suaranya, ini mengganggu. Jadi saya pernah sebut ada 40 masalah atau 5 masalah yang menyebabkan Indonesia jadi seperti sekarang. Akibat dari amandemen Undang-Undang Dasar 1945 itu. 10 besar yang pertama itu namanya menurunkan derajat MPR dari lembaga tertinggi negara menjadi lembaga tinggi biasa. Dan bahkan menjadi lembaga tinggi praktis tak ada gunanya sekarang. Nah, apa dampak penurunan itu? Dampaknya antara lain, kontrol terhadap presiden itu lemah dan bahkan tidak ada. Sehingga terjadilah situasi kekuasaan seperti sekarang, di mana presiden itu boleh dibilang suka-suka aja. Bentuk suka-sukanya ya tiba-tiba mau mindahkan ibu kota. Sesuatu masalah yang mestinya dibahas di sidang umum MPR itu. Kalau dipakai undang-undang dasar yang dulu. Tidak mudah itu. Tidak asal-asal aja, harus ada analisis strategis, analisis geopolitik, analisis ekonomi, dan lain-lain. Nah, itu contoh bahwa kekuasaan tanpa kontrol itu sudah melakukan hal-hal yang di luar batas sebenarnya. Lalu melakukan pinjaman luar negeri yang tidak terkontrol. Ya kan, dari era SBY waktu itu sekitar baru sampai 3.000 triliun ya.
sekarang sudah 7.000 lebih. 7.400. Itu versi resmi. Versi nggak resmi malah kalau saya mengacu kepada pernyataan Misbahun, ahli akuntansi dari Komisi 9 DPR, itu utang kita itu udah 20.500 triliun. Yang tertera yang kita tahu kan hanya 7.000. Ya, itu yang melalui APBN. Iya. Yang lain-lain itu ada. Tidak tercatat. Pokoknya itulah. Jadi itu antara lain dampak dari tidak adanya kontrol tadi. MPR tidak mengontrol kekuasaan ini karena lemahnya kedudukannya. Dan lain-lain, saya kira misalnya pinjaman besar untuk kereta api misalnya. Itu kan sewenang-wenang aja. Kereta api cepat ya? Investasi, ya. Kereta api cepat itu investasi sewenang-wenang. Itu karena tidak dianalisis dengan benar gitu. Sampai ada menteri dulu kan nggak setuju dia waktu groundbreaking. Menteri siapa itu perhubungan waktu itu. Betul. Jonan. Itu kan dia nggak setuju. Itu sejak awal sudah nggak beres. Tapi suka-suka aja itu. Itu contoh. Dan banyak saya kira ya. Undang-undang Omnibus Law. Sewenang-wenang tiba-tiba memberlakukan Perpu COVID yang membuat kontrol anggaran tidak dilakukan oleh DPR dan tidak bisa diintervensi. Tidak bisa diintervensi oleh BPK, tidak boleh diproses secara hukum. Itu padahal ribuan triliun, 1.000 triliun anggaran. Uang rakyat. Dan akhirnya menimbulkan fitnah soal korupsi dan sebagainya. Itu contoh. Saya kira cukup 3 contoh itu tentang dampak dari hulu masalah yang saya bicara. Nah, berikutnya dampak yang kedua itu adalah UUD 2002 atau hasil amandemen itu mengintrodusir pilpres langsung. Nah, pilpres langsung itu secara prinsipil dalam undang-undang dasar kita yang mengandung Pancasila juga, itu kan ada sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah. Artinya memilih pemimpin itu lewat sistem perwakilan musyawarah. Itulah demokrasi Indonesia. Ya kan? Prakteknya apa demokrasi ala Indonesia itu? Semua ormas pasti lewat perwakilan dan musyawarah memilih pimpinannya. Selama ini ya organisasi-organisasi besar yang ada di Indonesia. Orpol politik semua, nggak ada partai yang mengundang pemegang kartu anggotanya datang memilih ketua partai, ketua umumnya. Nggak ada kan? Ya nggak? Tidak ada. Megawati dipilih oleh pemegang kartu PDIP. Tidak ada. Lewat perwakilan DPD. Lalu mereka bermusyawarah. Nah, kita kan aneh. Tiba-tiba mengintrodusir pilpres langsung. Iya. Nah, pilpres langsung ini, padahal kita udah punya wakil rakyat. Iya. Hasil pemilu legislatif kan. Dipilih ada anggota DPR. Ada DPD, ada MPR juga kan? Ya. Tetap ada kan? Ya, ada. Nah, tapi yang ideal itu kan menurut UUD yang asli. Iya. Ada utusan golongan, ada utusan daerah, ada partai. Ya. Keterpilihan namanya. Kalau yang dua itu UD sama UG itu adalah keterwakilan. Ya. Jadi tiga unsur ini kan itulah yang bermusyawarah. Nah, itu yang tidak terjadi akibat pilpres langsung ini. Nah, dampaknya kan kita rasakan pilpres langsung itu satu biaya sangat besar. Kalau sekarang itu resmi dari negara itu 70-an triliun. Ya kan? Ini negara. Belum dari calonnya. Calonnya pasti ngutip dari dibiayai oleh cukong-cukong. Ketika berkuasa cukong ngatur dia. Ya kan? Dampaknya itu. Balas budi. Balas budi.
Itulah bentuknya impor pangan, impor itu. Dikasih proyek lah. Proyek-proyek dan lain-lain. Kan gitu. Itu pilpres langsung ini sangat banyak dampak buruknya. Ya, dampak buruknya. Dampak buruknya udah saya tuliskan panjang lebar itu. Lalu dibilang pilpres langsung itu demokratis. Lawang hasilnya si Jokowi periode pertama kan hanya 37%. Itu belum dari jumlah penduduk ya Bang? Itu baru. Kalau dari jumlah penduduk lebih. Itu baru dari jumlah pemilih. Nah, yang kita ditipu atau rakyat bodoh ditipu, dia bandingkan antara yang kalah dan menang. Seolah-olah dia sudah mewakili rakyat seluruh dengan angka 55%. Sudah menang. Itu Pilihan rakyat. Padahal rakyat sebagian berapa itu? Hanya sebagian berapa dibandingkan dibandingkan angka jumlah penduduk seluruhnya. Seakan-akan mereka mewakili. Nah itu. Jadi artinya apa? Artinya tidak demokratis juga. Karena tidak 50 plus 1. Iya. Ya kan? Harusnya diadu lagi dong. Sampai ketemu. Baru rakyat itu merasa, oh ini pilihan hasil. Nah kalau begitu, hasilnya tidak demokratis 50 plus 1. Lah lebih baiklah musyawarah. Iya. Yang katanya tidak demokratis, katanya. Lah ini musyawarah seolah salah. Musyawarah itu kan kultur kita. Buktinya yang tadi saya bilang bahwa itu kebiasaan di mana-mana. Kecuali kalau di tingkat desa pakai voting bolehlah. Iya. Karena saling kenal mengenal. Tapi itu pun dulu di desa-desa orang nggak mau voting juga. Mereka udah tahu siapa orang baik di desanya. Iya. Siapa tokoh, siapa penipu, siapa penjahat di desa itu udah tahu. Tapi dengan sistem ini tiba-tiba maling bisa jadi kepala desa. Bisa jadi anggota DPR, Bang. Hah? Preman bisa jadi anggota DPR. Iya. Mulai itu yang namanya SKTK tidak berlaku ya. Nah, gitu loh. Jadi itu banyak lah. Saya sudah tulis panjang lebar tentang dampak buruk dari pilihan langsung. Pilpres langsung sistemnya. Belum lagi kecurangannya yang diributkan sekarang. Belum lagi fitnah-fitnah antara calon. Kalau musyawarah ya ada fitnah-fitnah. Belum lagi ada perpecahan. Kusuk aja. Belum lagi perpecahan antar anak bangsa. Keluarga dari tadinya kalau mau mandi ke kali lewat jalan ini dia nggak mau lagi jalan itu karena beda pilihan. Lawannya. Ya, di desa ya. Iya di kampung ya begitu. Di kampung itu dia biasanya sangat nyusul. sensitif itu. Pilihan partai itu. Pilihan partai pilihan saudara nggak saling sapa. Betul Bang itu. Sementara mereka udah berangkulan. Iya. Ya itu kan tragis. Iya. Dan lainnya banyak sekali dampak. Nah dari mahalnya pilpres langsung ini dampaknya apa? Ke depan hanya orang kaya yang bisa jadi calon presiden. Nah kalau bicara orang kaya siapa paling kaya di Indonesia? Pada akhirnya ke depan saya bilang aja kaum pribumi jangan-jangan nggak mampu lagi. Ya kan? Iya. Betul. Iya kan? Itu namanya pada hari jangan suatu saat yang terjadi di negara lain akan terjadi juga di Indonesia. Ada juga kan di negara lain Bang yang seperti itu. Maksudnya orang-orang asli pribuminya terpinggirkan, akhirnya yang berkuasa pendatang sebetulnya dia. Itu yang bisa terjadi dari dampak jauh. Betul. Apalagi diiringi dengan pasal 6 yang berubah bahwa presiden adalah orang Indonesia asli diganti menjadi warga negara. Warga negara kan bisa siapapun juga, semua warga negara. Padahal ada yang berkewarganegaraan double juga loh Pak. Itu bagaimana? Itu duit warga negara berasasius sanguinis. Itu ada yang tidak mau meninggalkan kewarganegaraan sana. Tapi mau jadi presiden, mau jadi ini. Nah itu. Kalaupun jadi nanti diakui oleh negara tersebut itu warga saya. Artinya Indonesia jadi apa? jadi apa ya? Negara bagian. Iya lama-lama. Jadi betul. Ini isu ini bukan isu ras. Ini isu soal negara. Negara itu punya aturan-aturan
untuk melindungi dan sebagainya. Ini bagian dari itu, bukan soal rasialisme. Bisa jadi negara Indonesia ini nanti bisa bubar, Bang. Iya, karena kecewa kan. Nah, kalau misalnya ini terus berlangsung seperti itu. Ya, itu yang kita khawatir. Nah, nanti kita bicara dalam nanti. Oh iya. Tanpa rekaman. Iya, betul. Ya. Bang, kemudian kalau apa itu baru 2 loh. Oh ya, mau dilanjutkan dulu, Pak. Nah, yang udah 3 ya kita singgung warga negara. Ya, betul, ada 3. Yang keempat itu liberalisasi ekonomi. Ya, betul, Bang. Ya, dampaknya yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Kenapa? Akibat pilpres langsung, privilege diberikan ke donatur kan? Ya. Untuk berusaha. Dilindungi oleh undang-undang Omnibus Law. Ya. Omnibus. Jadi mereka yang mendanai pilpres dapat proyek tambang. Omnibus Law ya. Tambang tanah sini, sumber daya alam kita dikuasai oleh mereka. Rakyat nggak kebagian. Itu akibat liberalisasi ini. Padahal sistem menurut UUD 45 itu ekonomi diatur berdasarkan kekeluargaan. Ya, artinya ditata. Misalnya ya, kan harusnya dengan sistem dari UUD 45 kita itu keluar undang-undang. Undang-undang apa yang harus dikeluarkan? Undang-undang sistem ekonomi nasional. Apa saja yang diatur? Mana bidang usaha konglomerat? Ini hanya ini. Dibikin aturannya. Ini. Nggak boleh dia menguasai dari pohon sampai ranting sampai itu. Konglomerasi itu. Iya. Ya, ada aturannya. Yang kedua, bidang usaha BUMN mana saja. Listrik, air, itu BUMN. Senjata, apalagi itu banyak. Yang strategis, itu BUMN. Lalu bidang koperasi mana? Diatur lagi, ini wilayah koperasi dan UMKM. Ya. Sehingga semua kebagian rezeki. Iya. Tidak seperti sekarang. Rakyat jelata jadi pengemis, tuan-tuan pesta pora. Iya. Ini tidak jauh dari sini. Itu gang-gang di situ. Rakyat jelata susah. Ada yang jual anak dari anak. Betul. Ada yang tidur bergilir. Makanya itu ada untuk sebuah kamar yang letak kos. Ini giliran tidur jam sekian sampai segitu. Kadang-kadang tumpuk-tumpuk juga, Bang. Sampai pepet-pepet kanit. Sampai akibatnya apa? Ada yang hubungan seks diintip juga sama anak. Iya. Karena saking nggak ada. Itu sampai jadi, segitu. Itu dari sisi moral ya, Bang? Iya, sisi moral. Kerusakan moral, kerusakan pendidikan dan sebagainya. Itu yang orang nggak jeli melihat di mana sumber yang saya sebut hulu masalah itu. Jadi amandemen ini menimbulkan hulu masalah yang sangat besar. Iya, dari segi ekonomi, ya, tidak adilan dan lain-lain. Dari segi ekonomi ya itu tadi orang menyebutkan saking udah enak gitu menyebutkan sampai omnibus bullshit. Ya. Ada sebetulnya ya kita apapun itu undang-undang paling aneh itu karena tidak semua orang seperti dibuka kemarin di acara konvers kan. Iya. Ada yang tidak kita bisa pegang mana undang-undang sebenarnya, mana yang enggak. Terus pasalnya mana yang benar, mana yang tidak. Ya kita dilacak. Kalau dulu kan ada di lembaran negara, di apa yang bisa diakses. Sekarang orang nggak tahu benar nggak undang-undang. Nanti kalau dikritisi dia bilang, oh bukan itu. Walaupun nomornya katanya ya. Ada nomornya juga. Walaupun sebetulnya itu pengelolaan negara jadi sembrono. Undang-undang itu omnibus law itu ya sebetulnya karena memang sudah diundangkan, mau nggak mau rakyat harus patuh kan. Tapi kan yang dipakai pasal-pasal yang bisa merugikan rakyat. Kalau giliran rugi mereka nggak mau. Kalau omnibus law itu baik dari para buruh, para dokter itu terus dilawan. Cuman kekuatan rakyat untuk melawan ini tidak didengar sama DPR. DPR juga tidak. DPR udah mati karena ketua partainya semua sudah disandra. Benar mereka melawan terus. Demo ribuan dokter kemarin kan melawan. Tapi ya
DPR-nya ini tidak berfungsi juga. Ya. Karena udah dikuasai partai-partai. Partai ini luar biasa. Kembali kepada undang-undang, Bang. Ya, ya, oke. Undang-undang dasar. Mengenai ya undang-undang dasar 1945. Oh iya, itu motivasinya ya tadi. Ya, di mana Bang Hatta dan kawan-kawan kan apa namanya tetap menginginkan bahwa pemilihan presiden itu melalui MPR. Ya, kalau saya tangkap dari apa yang disampaikan Bang Hatta tadi bahwa MPR dan DPD saat ini tuh menurut saya menangkapnya seperti dinonaktifkan ya, Bang. Dimandulkan. Ya, mandul. Dimandulkan. Dimandulkan. Gitu. Ya. Kira-kira bagaimana apa namanya konsep yang Bang Hatta dan kawan-kawan ini apa namanya ajukan kalau nanti ternyata kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 tersebut bisa berhasil. Oh iya. Jadi langkah pertama adalah menyempurnakan anggota MPR itu dulu, yaitu utusan golongannya diputuskan siapa, utusan daerahnya gimana, itu dibahas lewat DPR dengan menetapkan undang-undang. Harus diatur supaya kuat dasar hukumnya. Tapi kalau dalam situasi peralihan darurat, ya berdasarkan daftar ketokohan aja dari tiap-tiap semacam pemerintahan peralihan itu yang mengatur. Jadi misalnya diserahkan kepada tiap-tiap ormasnya untuk utusan golongan. Muhammadiyah siapa, jatahnya berapa misalnya. NU siapa dan jatahnya berapa. Mungkin begitu. Terus independen boleh nggak, Bang? Ya, independen apa maksudnya? Calon independen? Dia pasti ada saya tak mengajukan. masuk kategori Ada golongannya. yang pasti ada golongannya. Nggak ada yang independen. Ibu misalnya kelompok kaum wanita atau kaum ibu, emak-emak kan bisa. Ada juga kan itu lewat apa itu zaman Orde Baru itu wanita itu perwari. Oh, enggak ada juga apa? Wani. Apa itu yang Kongres Wanita Indonesia. Oh iya, ada. Terus kemudian ada kalau itu yang dari perhimpunan wanita pengusaha wanita. Oh Indonesia. iya, IWAPI. Ya, betul. Ada masuk. Iya. Jadi ada, tinggal afiliasi aja ke organisasi itu masing-masing. Makanya sekarang kalau mau menyambut perubahan ini, aktiflah di salah satu ormas yang bisa yang bisa kira-kira bisa menonjol gitu. Aktivis semua kan punya ada aktivis lingkungan hidup, ada aktivis tambang, ada itu bisa semua. Ada dasar ininya untuk duduk. Tapi kalau utusan kalau utusan daerah itu oleh kalangan banyak yang dianggap sebagai mewakili atau representasi daerah itu adalah raja-raja atau sultan-sultan. Mereka lah pemilik daerah di masa lalu. Ya, betul. Ya kan? Karena mereka juga berjasa saat itu ya, Bang? Ya, kalau mereka nggak mau serahkan wilayahnya, gimana mau berdiri republik itu? Ya kan ada Raja Sumbawa, ada Raja Bima, ada Raja Yogyakarta, ada Raja Solo. Padahal sekarang ini republik rasanya kerajaan. Siapa? Sekarang ini republik tapi rasanya udah kayak kerajaan. Ya itu karena orang gila. Ya udah, enaknya itu udah kayak raja itu. Iya. Kemudian Bang, mungkin yang perlu saya tanyakan yang sangat penting adalah kira-kira target pencapaian keberhasilan ini ada nggak? Ya kalau bahasa perjuangan sih tentu ada. Misalnya bahasanya kelompok G45 kemarin kan MPR hasil pemilu mendatang harus mengutamakan agenda untuk kembali ke G45. Kan ada itu. Ya, betul, artinya ada, Bang. karena nggak mau oleh MPR yang sekarang, nggak mau oleh dekret, jadi
pilihan yang disampaikan oleh Prof. Din kemarin itu kan adalah kita ingin agar MPR mendatang ini menyidangkan sebagai agenda pertama. Berarti mengembalikan fungsi MPR kalau terjadi perubahan lain ya. Oh iya. Jadi Lain, sebenarnya teoritis sudah saya pernah tulis juga, perubahan konstitusi di berbagai belahan dunia itu lewat revolusi atau biasanya itu nggak ada yang damai. Jadi saya udah pernah kasih contoh kan Filipina setelah Marcos jatuh, lalu Thailand lewat kudeta, lalu Afrika Selatan setelah Mandela berkuasa merubah, lalu Uni Soviet setelah Gorbachev jatuh berubah, lalu apalagi di Yugoslavia setelah Joseph Broz Tito turun berubah. Jadi Indonesia pun di amandemen Undang-Undang Dasar setelah Pak Harto lengser, benar kan? Ya, betul. Waktu Pak Harto masih ada, nggak ada yang berani. Ya. Ya kan, karena Pak Harto ngancam satu ayat pun ada yang merubah. Ya kan? Justru pada saat Pak Harto itu betul-betul tegas ya Pak? Ya, tegas. Hanya implementasinya di era Pak Harto kurang pas. Ya misalnya kan tidak ada di Undang-Undang Dasar tentara berkuasa terus. Iya, betul. Itu yang harus dikoreksi. Betul. Tapi secara politik praktis kita pahami. Karena Pak Harto sedang konsolidasi kekuasaan. Karena waktu itu kan yang itu dianggap musuh besarnya kelompok komunis. Jadi kalau nggak lengah sedikit, dia yang digorok kan gitu. Jadi dia pasanglah semua macam-macam di berbagai titik. Itu alasan politik. Ya. Untuk mengamankan. Oh, mengamankan. Sayangnya itu saja Pak Harto ketika anaknya. Iya. Tapi ada kelebihan, ada kekurangannya, Bang. Oh iyalah. Kalau kekurangannya itulah yang kita bisa jadikan referensi untuk perbaikan. Iya, kekurangannya dulu nggak buru-buru. Undang-Undang Dasar 45 itu diterapkan sesuai amanah pendiri negara. Harusnya bertahap gitu, pelan-pelan. Tentaranya ditarik ke barat ya pelan-pelan, lalu dinaikkanlah orang sipil-sipil yang dianggap bisa itu, sehingga wajah demokrasinya tidak dapat sorotan kencang. Itu saja. Yang utama adalah nanti mengembalikan fungsi MPR lebih dulu ya Bang? Iya dong, MPR. Nah kalau lewat perubahan, lewat tanda petik hasil goro-goro atau apapun, karena orang tokohnya pasti tokoh itu yang kita dorong jadi ketua MPR. Iya, sudah ada. Ya, kayak waktu peralihan Pak Harto ke Bung Karno. Panas ya. Panas. Jenderal Nasution kan berani orangnya. Iya. Langsung kan. Walaupun orangnya kalem kayak saya. Iya, betul, kalem. Tenang itu, tapi jiwanya nggak bisa digoyang. Keteguhannya. Berarti mungkin mau tanya? Apa angkatnya? Oh, enak saya. Berarti ada yang mau ditanya kok. Ya itu, jadi memang kan kalau menurut saya kembali kepada Undang-Undang 45 itu kan ada beberapa cara revolusi, kan, yang umumnya terjadi, atau kita tunggu sampai yang seperti yang saya bilang yang akan datang. Ya ini kita lihat aja lah situasi yang lagi panas ini Mas. Ini situasinya kan panas sih. Ya, apakah pemilu jadi apa enggak? Kita juga belum tahu, walaupun euforia menuju politik ini sudah besar ya ilmu masyarakat untuk ikut di kontestasi demokrasi. Tapi di beberapa teman-teman ini kan banyak yang mendorong pemilu tanpa Jokowi, ada lagi yang mendorong untuk pemakzulan, ada lagi yang pengen untuk revolusi dan segala macam itu. Kita bisa berselancar di atas itu loh Bang, supaya jangan sampai gerakan kembali ini akhirnya tertinggal. Dan memang tokoh-tokoh yang ada di G45 atau di tempat lain harus siap-siap ini. Menurut saya kalau terjadi hal-hal yang
chaos itu ya. Ada banyak sekali yang meramalkan akan chaos ini Bang. Dan kemungkinannya Desember. Tokoh-tokoh yang ada di G45 ini harus benar-benar bisa masuk ke dalam mempengaruhi Mana menurut kamu? begini, mau chaos, mau revolusi, mau apa, terutama kalau pemenangnya kekuatan yang ingin perubahan, pada akhirnya orang-orang yang baik itu yang dicari. Itu jadi artinya ya macan ketemu macan semua pada hari. Jadi tidak mungkin lah orang yang track recordnya baik dan punya nama dan sebagainya itu tiba-tiba nggak dipedulikan. Jadi yang penting kita berbuat baik aja, insya Allah. Berprasangka baik juga ya? Ya berprasangka baik aja bahwa ya jangan merasa akan ditinggal atau apa, enggak lah. Terlalu ke depan juga masalah kan. Jadi slow-slow aja. Nah, arus itu biasa, kalau arus perubahan ya, pasti aura kebaikannya yang menonjol. Jadi tidak usah khawatir akan ditinggal. Di antara teman pergaulan selama ini kan udah saling tahu mana emas 24 karat, mana yang 22 karat. Alam lagi nyaring ya Pak? Iya. Alam lagi nyaring. Mana minyak, mana air, Iya. mana emas, mana Nanti wayang. kan proses perubahan begitu. Dengan sendirinya akan berjalan Sendiri ketemu figur-figur yang baik itu berhimpun begitu saja. Tapi ada kemungkinan gini juga Bang, misalnya pemilunya terjadi, kan kita udah yakinin bahwa pemilu ini pasti curang. Yang curang ini pasti Jokowi kok. Jadi hasilnya juga pasti orang-orang yang ada di MPR itu kan, pasti orang-orang yang ya begitulah di DPR gitu. Apakah memang masih di 45 ini bisa minta perubahan itu? Nah gini, kalau umpamanya si misalnya lah ya, misal berandai-andai Prabowo misalnya yang menang, karena itu yang didukung oleh kekuasaan misalnya. Tentu ada dua peristiwa besar terjadi kan, penolakan yang masif dari yang kalah, yaitu nomor 1 dan nomor 3 menggumpal, kita terjadi revolusi atau apa. Yang kedua, kalau ada kecurangan pasti itu Bang ya. Yang kedua, mereka yang kuasa yang menang mampu mengendalikan keadaan. Nah, berarti Prabowo jadi presiden. Nah, Prabowo jadi presiden sudah berulang-ulang ngomong mau kembali ke U45. Iya benar ya itu. Lah itu kan dokumennya di mana-mana banyak. Kemarin pada saat dia bisa dipangkal. Jadi itu antara lain kawan saya yang bernama, nggak usah saya sebut lah ya, dia nempel ke Prabowo. Cuma itu alasan dia, saya nunggu ini kalau dia terpilih nggak dia lakukan ini, saya ngamuk duluan dan saya akan kabur duluan. Itu ada orang kawan saya di dalam, nggak usah saya sebut. Dia memang Prabowo pada saat itu dengan Muhammadiyah itu ada apa namanya? Kapan? Di mana? Jogja atau di Solo ya? Yang ini loh. Surabaya. Surabaya ya? Oh, itu ya Surabaya benar ya? Yang itu dia menyampaikan dengan tegas bahwa ini keadaan ini hanya bisa berubah melalui perubahan undang-undang, memperbaiki undang-undang dan kembali kepada Undang-Undang Dasar 45 itu satu kemungkinan karena Undang-Undang Dasar 45 pun bisa diperbaiki. Jadi melalui apapun juga dia menyampaikan dengan tegas. Ya, kalau itu sudah sering. Bahkan ada yang bilang ke saya kalau bisa ditelusuri bahwa ada di dalam ADART Partai Gerindra itu Undang-Undang Dasar 45 itu entah bahasanya asli atau apa pokoknya ditelusuri Gerindra itu. Karena kan dulu yang awal-awal pendiri Gerindra yang banyak yang juga itu kan memang orang-orang tokoh-tokoh dulu, tokoh apa yang itu. Di dalam proposal ini tim suksesnya Bang, itu ada dia menyampaikan itu. Kalau bisa itu didalami. Itu yang disampaikan oleh Prabowo. Kan lebih gampang lah tugas kita kan. Kalau saya juga nggak mendoakan dia menang dengan curang. Kalau bisa dia menang secara wajar aja lah. Dan tapi saya rasa juga dari pihak Anies juga
saya rasa nggak akan seberapa itu kembali ke undang-undang. Karena memang kan ya, kalau dengan perubahan dugaan saya taktis dia. Dia nggak mau ngomong sekarang. Kalau dia ngomong sekarang, ya apa yang mau bantu-bantu dia pada mundur gitu loh. Apalagi blok barat apa itu kan sensitif. Karena kan kayak kita kalau dia misalnya Anies yang menang, yang akan kita tuntut adalah perubahan yang dia janji. Dengan perubahan yang besar dan mendasar itu hanya bisa dilakukan kalau kita kembali ke titik awal. Jadi supaya kita nanti kembali ke kiblat. Argumen saya hulu masalah itu gitu. Anda nggak akan merubah apapun signifikan kalau hulu masalah ini tidak bisa. Jadi jangan aja dengan kita yang paling mendasar ya, hulu yang saya bilang ini yang harus diubah dulu. PR sebagai lembaga tertinggi negara, GBHN berlaku, sistem pilpres lewat musyawarah, yang kelima kurangi liberalisasi ekonomi, yang yang itu hanya 4 mata. Jadi menurut saya gini Bang, memang itu kalau kita udah kembali ke kiblat bangsa, kembali ke titik nol, itu kan tadinya kita deviasinya kecil ya waktu zaman Orde Baru gitu ya. Makin lama kan Orde Lama terus Orde Baru, akhirnya ke sini makin besar kan. Nah, itu kembali ke kiblat bangsa, kita kembali ke arah cita-cita perjuangan yang udah digariskan oleh Panifada kita. Dari ibarat bangunan kita tuh fondasinya udah ada, tapi pas dibangun yang buat lokasinya di kamar mandi dibikin buat ruang tamu yang jadi udah acak-acakan memang harus dibongkar. Jadi tinggal kita berusaha dan berdoa, mudah-mudahan saja niat kita semua untuk kembali ke titik awal itu cepatnya bisa terjadi. Karena makin lama makanya bisa kembali apapun ini kembali ke level Bang. Jadi apa namanya setelah kemarin tahun PSS itu kan itu mau diadakan setiap minggu rencananya. Ya. Adakah agenda-agenda selain itu yang bisa mendorong untuk apa namanya kembali ke Undang-Undang Dasar 45 ini yang akan dilakukan maksudnya dalam waktu dekat ini, maksudnya sebelum MPR terbentuk maksudnya. Ya kita terus saja breakdown setiap hal tentang apa yang terjadi realisasi secara mingguan ya. Lalu dibahas dengan referensi UUD 45. Jadi misalnya kalau kita bicara ekonomi, kan judulnya tidak selalu kembali ke UUD 45. Tapi cukup judulnya membahas masalah ekonomi. Tapi nanti isinya itu menyatakan bahwa pembangunan ala ini tidak benar. Kalau kita menurut UUD 45 harusnya begini. Jadi selalu ada pembahasan-pembahasan. Membahas di Akum ini juga apa gitu. Jadi orang itu tambah tahu bahwa ada kebaikan-kebaikan tersurat dari konstitusi yang asli itu. Gitu. Bagaimana mereka menangkap tergantung kepandaian kita menjelaskan implementasi yang telah terjadi selama ini. Nah, misalnya kita membahas kemiskinan, kenapa orang itu miskin? Nanti dari hulunya disisir aturan main dalam ekonomi bagaimana sampai kok jadi tersingkir orang ini, bukan karena dia malas misalnya, tapi karena secara struktural ekonomi ini dikuasai kelompok orang. Itu. Jadi mereka nggak mungkin lakukan perubahan karena memang hak dasar kita tidak diberi dengan layak, karena gitu. Apalagi ini selalu mengacu kepada itu, walaupun topiknya hukum kah, sosial kah, ekonomi. Jadi kita putar itu aja. Selama itu bagian dari pencerahan. Yang penting ujung-ujungnya bilang ini gara-gara Undang-Undang Dasar Amandemen ini loh keadaan jadi begini. Dan apalagi menjelang pilpres ini kan makin panas ya situasinya. Bisa aja setiap minggunya ada kejadian macam-macam kayak sekarang ini kita kemarin Bu Mega udah ngamuk ya. Bu Mega udah ngamuk ya. Kok sekarang ada yang balik ke Orde Baru?
Jadi konsep-konsep itu sudah dirancang gitu. Ya, Dengan situasi mingguan ya. ini kan orang-orang pintar semua yang ada Di G45 ini ya. Oh iya, orang di bidang ekonominya ada, filsufnya ada, Habibnya ada. Habibnya ada. Tionghoanya ada, budaya. Merejelaskan kepada U45 ya. Iya. Jadi cuma dirinci, lebih dirinci gitu. Jadi tidak hanya kulitnya aja. Selama ini, maaf, kebanyakan teman saya kemampuannya hanya bicara kulit, misalnya mengutuk ini gara-gara UU45 palsu, ini gara, tapi apa? Nah, saya mencoba menjawab itu sekian lama. Misalnya, Solusinya enggak ya, ya, Bang? Pilpres Langsung begini dampaknya. Ini dampak dari penerapan itu. Sehingga saya temukan 4 hulu masalah itu. Itu loh. 5 malah. 5 hulu masalah itu adalah hasil analisis yang tekun. Oh, masalah ini hulunya di sini. Selama ini kan orang ngomong ece-ece. Mengutuk Jokowi, siapa Jokowi? Jokowi itu produk Dia kan cuma menjalankan undang-undang 2002 ya, Bang? Iya. Dan bisa manfaatkan kesempatan itu tentunya. Itu. Nah, tapi kan orang nggak mampu menjelaskan hulu masalahnya itu akibat dari cara pemilihannya seperti itu. Coba kalau pemilihan lewat musyawarah, nggak mungkin orang kayak dia lolos. Jadi calon itu nggak mungkin. Kenapa? Yang di Mungkin MPR itu kan seleksinya ketat ya, Bang? bukan seleksi, Apa? alamiah aja. Alamiah. Pertama yang duduk Ketua Umum Muhammadiyah, Iya. Ketua Umum NU, Panglima TNI, Raja Sultan. Mungkin nggak dia bahas soal si gorong-gorong? Nah, nggak akan bahas kalau gorong-gorong kan. Otomatis, alamiah saya bilang kan. Mesti di antara mereka menyepakati orang yang bobotnya harus lebih baik daripada mereka yang duduk di MPR itu. Dia pilih, oh ternyata ada Jenderal Bawi ini, oh ternyata ada Profesor Bawi. Oh ini aja yang kita calon. Begitu alamiah, nggak mungkin. Ya, saking alamiahnya jangan-jangan Pak Din masuk daftar calon kan? Iya nggak? Bang. Saya terus saya dengan itu gorong-gorong tadi. Iya. Maaf, tapi itu efeknya sungguh sangat luar biasa, Bang. Menjadikan pilpres yang berikutnya itu ya akhirnya meniru-niru pencitraan loh, Bang. Nah itu dampak dari cara buruk itu, cara pembodohan, iya kan? Lah mereka bangga dengan orang yang seperti itu jual kerakyatan. Tapi kan kebanggaan kosong, hasil tipu-tipu aja ya. Tapi ya kalau pencitraan itu kan memang di seluruh dunia pakai sistem itu ya. Cuman mungkin yang disarankan oleh partai-partai itu udah orang yang dibobot. Ya pencitraannya sebagaimana kan? Pencitraan memang ada di seluruh dunia. Iya, tapi pencitraannya Tapi orang yang dipilih bukan dorong-dorong maksudnya. bukannya sih kayak seperti itu, tapi orang yang udah punya bobot, jadi nggak apa-apa dicitrakan gitu. Ada juga pikiran saya wacanakan juga pernah di grup. Jadi memadukan sistem musyawarah dengan sistem langsung. Seperti di Iran. Iya, ya. Di Iran itu calonnya hampir 500 orang. Semua daftar. Kalau di sini itu termasuk dia daftar lah. Ya kan? Nah, saya mau saya daftar. Sampai 500 calonnya. Tetapi ada mullah atau apalah ya ahli yang ada di negara itu sebagai pengawal negara. Kita anggaplah MPR. Di MPR itu digodok 500 nama itu dengan segala aturan yang ketat segala, minimal akhirnya jadi tinggal 10. Pikiran begitu. Manusia yang dianggap bagus, luar biasa, segala macam dari segala sudut, 10 yang lolos dari 500 itu. Mereka terima. 10 diserahkan, dipilih langsung oleh rakyat. Tidak masalah. Jadi kalau kolaborasi antara langsung sama Sistem langsung itu sudah saya wacanakan. Ya, untuk apa menghindari? Kenapa pilpres langsung ini digandrungi? Antara lain karena bisnisnya besar. Bisnis besar, banyak yang takut kehilangan bisnis. Bisnis lembaga survei,
Ya, bisnisnya orang KPU, bisnisnya orang Kemendagri, ya kan? Bisnisnya parpol, bisnisnya tukang cetak, ya kan? Bisnis, wah, itu konsultan ini ya konsultan. Semua lah akademisi pun menikmati karena dipanggil ngoceh-ngoceh tiap minggu. Entah apa yang dioceh. Aktivis. Aktivis supaya jadi buser. Relawan nggak ada apa-apanya. Relawan udah jadi ini buat bikin kaos. Iya, buser. Nah, saya mengakomodir itu biar mereka nggak kehilangan penghasilan, pekerjaan, tetapi kita dapat presiden yang baik. Gitu loh. Jadi penyaringannya melalui oleh di DPR MPR yang menurut kita itu bukan DPR sekarang. Bukan produk 2000. Ada uji kompetensi. Ya, kompetensi, kelayakan dan sebagainya. Dengan sendirinya akan muncul. Bahkan kalau perlu pengaduan masyarakat dibuka kotak pengaduan. Oh ini jangan, ini tukang tipu. Nah, kira-kira Jokowi lolos. Dia kan mau jadi calon lagi, anggaplah kita suruh aja calonin lagi. Kira-kira nanti masuk apa tuh? Itu kan apa mungkin? Sebabnya apa? Menurut podcastnya yang siapa sih yang sekarang menteri apa itu? Kan Kemeninfo ya atau siapa sih? Katanya kalau nggak jadi bisa masuk penjara semua. Itu pendukung itu kan kalau hukum berjalan normal pasti semua banyak masuk penjara. Cuma kan hukum kita ini bisa kita tebak. Kita kan cuma mengikuti kata mereka yang pendukung setianya loh Pak. Katanya begitu. Jadi dan memang di MPR itu kan kalau dilihat katanya yang berhikmat. Nanti orang-orang itu kan penjelmaan rakyat. Jadi orang yang pasti yang terpilih dari golongan masing-masing itu orang-orang baik. Yang pasti dipilih oleh petani yang paling bagus, yang paling berhasil, yang paling memahami permasalahan petani. Jadi itu orang-orang yang udah berhikmat. Itulah indahnya sistem yang dirancang oleh para pendidik. Yang sesuai dengan kultur dari bangsa dan rakyat Indonesia. Makanya kenapa para ini semua disebut sebagai yang nggak mau kembali sebagai pengkhianat itu karena kok ada pesan sebagus ini dari pendidikan sia-siakan. Karena mereka bukan orang-orang yang berhikmat. Maunya kalau impor itu semuanya bagus. Tahu nggak pilpres langsung yang paling besar untungnya siapa? Ketua partai. Oh jelas. Setiap pilkada setor. Pileg berapa calon setor. Kayak loket aja Bang. Itu undang-undang MP3 baru dihilangin Bang. Undang-undang MP3 harus dihilangin juga kan nantinya. Iya, otomatis berubah. Nggak perlu lagi. Nggak perlu bertele-tele di MPR itu. Kalau orang ngumpul kan orang baik-baik. Yang nakal itu orang partai. Saya harus bilang. Nah, pengalaman saya tahu kader-kader partai. Tapi nggak semua. Ada yang baik-baik juga yang nggak bisa dicobok, yang berintegritas ada. Tapi yang tukang main ini ya biasa istilahnya tukang ngolah-ngolah gitu. Nah ini tentu ada. Itu kan cari rezeki Bang yang ngolah-ngolah. Tapi presentasinya nggak besar. Hanya mereka bikin berisik-berisik aja gitu. Nah, kalau pemilihannya di MPR kan semua mata kan tertuju ke Senayan. Iya. Nah, kalau pemilihan langsung mata tertuju ke Papua, ke Aceh, ke Manado, kemana? Bagaimana kontrolnya? Kenakalan pejabat di sana, yang di sana kepolisiannya, yang di sini kejaksaan, yang di sana birokrasi, aparatnya. Ini main masing-masing. Gimana kontrolnya itu? Ya, bagaimana kontrol? Nah kalau ini kan terpusat. Lalu ada yang bilang bahwa kalau dipilih di MPR murah dong. Murah sekali. Cukup. Ya murah. Menurut orang yang otaknya pendek. Murah kalau biaya murah. Ya, biaya tapi maksud saya yang ada yang menganggapan bahwa murah nyoboknya jumlahnya.
Kan pertama, orang-orang yang ada di situ kan orang yang punya pride. Iya. Harga Pasti diri. mempunyai dedikasi yang Ya, tinggi. satu, ya kan. Yang kedua, cara teknologi sekarang kan bisa Canggih. menyadap semua data anggota MPR, DPR, Telkomnya ada. Dikatakanlah di Badan Pengawas Pemilu lah ya. Ya. Dipantau semua. Alat canggih ada dari Israel juga ada kan. Ini, kita rekam semua. Ini janji ketemu di sini ya, kita semua. Nah, belum dia datang udah kita dijaga. Di situ Bawaslu nanti akan sangat berperan. Bawaslu berperan di situ. Lalu berikutnya kenakalan ketua umum partai. Nah, tinggal dipantau aja rumahnya. Ya, lewat CCTV di pohon taruh. Di atas pohon taruh CCTV kan. Belum lagi pasti kan ada calon yang baik yang dipilih yang mau dijagokan oleh kita. Misalnya kita mau jagokan Pak Din kan. Pendukungnya kan datang dari Muhammadiyah, dari mana? Kepung MPR kan? Iya. Mau enggak mau dia ngawasin. Iya, dia ngawasi. Ada cukong lewat lo tangkap. Iya enggak? Kan mudah kontrolnya. Biayanya murah. Memang yang disukan oleh pihak yang tidak setuju dengan kembali ke standar Bapak Bima, nanti dibilang enak aja oligarki, paling dia cuma bayar 500 orang cuma. Nah, itu cara berpikirnya sempit. Padahal ada cara kita antisipasi. Ya kan? Bagaimana itu caranya, Bang? Lah itu tadi. Diantisipasi dengan alat teknologi. Ya kan, diantisipasi dengan alat. Ya ada aja lah bocor-bocor, tapi nggak parah. Tapi setidaknya bisa lebih terkontrol ya. Terkontrol dan kan sudah diseleksi calonnya. Calonnya pasti orang-orang. Calon kan sudah orang baik-baik. Artinya yang dipilih, yang terpilih itu sekurang-kurangnya baik, tidak buruk. Baik. Nah, tentu yang kita inginkan yang lebih baik atau terbaik. Terbaik dari yang terbaik. Kalau sekarang tapi seburuk-buruk nasib kita di MPR itu orang baik. Gitu loh. Yang tadi yang alat-alat dan sebagainya tadi cuma antisipasi. Saja apabila bahkan kalau perlu sidangnya seminggu sebelum sidang digelar, anggota MPR diisolir semua. Ya kan? Saat sidang kita juga di gedung yang diisolir kita pasang teknologi kan. Iya kan di ruang. Jadi kalau yang nanti ini kembali ke 145, akhirnya rakyat harus memilih yang terbaik dari yang baik-baik. Iya. Kalau sekarang rakyat terpaksa memilih yang baik dari yang terjelek-jelek. Ya itu kan paham kan? Ada ini Bang, ada apa namanya istilah yang pokoknya yang paling sedikit mudorotnya. Ya. Itu. Dan sekarang ada istilah begitu jadinya sama semua melakukan. Ya. Calon-calonnya yang melakukan. Akhirnya banyak yang apatis. Nah itu. Nah kalau cara gini nggak ada yang apatis, santai semua orang senang. Nggak ada fitnah-fitnahan. Paling kasak-kusuk biasa lah. Ada cebong kampret. Ada perpisahan juga. Itu paling fitnahnya gini misalnya calon. Jalannya kok kayak agak benci banget. Iya kan? Paling gitu sebatas itu. Nggak ada cebong kampret. Iya nggak? Nggak ada cebong kampret. Nggak ada kadrun-kadrun. Nggak ada. Indah sistemnya ini. Coba. Kok kita nggak mau gitu loh diajak ke jalan yang baik dan benar. Jalan yang benar. Yang baik. Karena yang diajak orang jahat. Kalau orang baik pasti mau. Kayak kita mau. Nah, orang bodoh. Ada orang bodoh. Udah bodoh yang jahat lagi. parah itu kalau orang bodoh paling keras suaranya itu yang celaka. Udah bodoh dia nolaknya keras-keras lagi. Bang, ini kan apa namanya gairah ataupun jiwa dari kembali ke Undang-Undang 1945 ini kan harus digaungkan ya Bang, harus disosialisasikan. Ya. Kira-kira dari Bang Hatta dan kawan-kawan ini adakah gambaran selain konferensi pers seperti kemarin itu loh untuk mensosialisasikannya, ada nggak?
Nah, kan kita bisa lakukan dialog dengan ketua partai. Oh iya. Datangi, jelaskan kebaikan kayak gini nih. Kemarin, ya betul. Kita datangi ketua Muhammadiyah dengan bahasa dan kayak begini. Siap Bang, itu kami dari Kita datangi siapa ya, ormas sudah serikat buruh, kita aja ngomong. Kayak Jumhur apa itu karena mungkin belum mengerti. Relawan emak-emak. Ya, ke emak-emak yang supaya ngerti, supaya ngocehnya indah gitu loh. Kita datangi Panglima TNI grupnya, Kepala Staf Angkatan Darat, Kepala Staf Angkatan Laut, Kapolri, Serikat Buruh, Serikat Guru. Ya, semua pendidik. Untuk ini. Nah, makanya kita sudah gariskan mau bikin buku putihnya dulu supaya ada panduan mereka baca gitu. Kami siap Bang. Cuma sayangnya banyak hal saya harus kerja sendiri kadang-kadang untuk konsep apa ini. Ya susahnya kawan-kawan tuh begitu kan. Udah Pak aja nah. Ini yang susah. Sementara badan kita satu. Soalnya Bang Hatta ini dari SMA udah juara nulis. Jadi memang udah akhirnya udah Bang Hatta aja. Orang Jawa bilang ngebukin. Meringankan berat tubuh. Yang lain tuh bisa ngoceh tapi nggak bisa nulis. Enggak juga. Hanya yang bagus. Cuma kadang-kadang malas gitu. Kadang-kadang ada masa saya ingin jadi orang pura-pura bodoh, nggak bunyi, nggak apa, nggak enak juga. Kadang-kadang di forum di mana saya diam aja, nggak enak juga ya. Jadi ini gatal gitu loh. Akhirnya ngomong, giliran kita ngomong, ya udah itu. Aduh, kasihan. Bang, Ya. sebetulnya apa yang sudah Bang Hatta tadi uraikan semuanya, itu kurang lebihnya sama loh Bang dengan 10 manifesto politik Forum Tanah Air. Iya. Ya, itu termasuk salah satunya kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945, kemudian perbaikan dalam segi ekonomi, terus kemudian otonomi daerah Bang. Ya, Otonomi dan daerah lain-lain. itu juga salah satu dalam yang tertuang dalam 10 manifesto tersebut. Ya. Kemudian PT 20%. penghilangan Ya. itu otomatis hilang kalau Nah, kalau nanti pemilihan lewat MPR nggak ada Ya, lagi PT itu, ngapain dibahas? Nggak ada PT lagi. kemudian perbaikan apa namanya itu jaminan sosial Ya. bagi rakyat Indonesia. Makanya saya bilang sama Mas Kris kan Ya. suka nulis. Panjang-panjang. Ya, jangan tersinggung Mas Kris. Iya. Ya budaya orang Indonesia itu baca pendek-pendek aja. Ya. Tapi kalau saya sih baca. Saya juga baca, Bang. Teliti dengan sabar. Nah, ya saya bilang sama beliau itu poin semua masukannya cakep. Gitu. Ya. Yang penting kita kembali dulu lah. Iya, betul. Gimana caranya? Kalau kita udah berkuasa semua yang itu bisa tinggal kita atur tim aja. Ini sesuai pesan Mas Kris, atur dalam undang-undang. Kan gitu. Iya nggak? Ini kata Mas Kris, demokrasi ini ada ini 11 prinsip ini. Nah, implementasikan kan kita kalau puasa. Ya. Iya kan. Mensesnek atur. Kan gitu. Polisi atau Atur kan gitu. Jadi yang penting ini dulu. Kembalinya itu dulu. Kembali. Udah paling masuk sudah mengatur semua ya. Oh iya. Pemilihan apapun. Iya, semua masukan Mas Kris itu adalah implementasi untuk perbaikan demokrasi. Kita adaptasikan dengan demokrasi Di Indonesia. ala Indonesia ini. Kita sesuaikan dengan kultur ya, Pak. Ada hal yang bisa kita tampung 100%, ada yang 25%, ada mungkin tidak cuma kita 10%. gunakan, ada yang kita Iya. gunakan juga nggak masalah. Iya. Makanya Itu kan jadi saling melengkapi. iya. Kok luar biasa pikiran dari beliau, ketekunannya dan sebagainya itu luar biasa buat saya. Sehingga saya pernah bilang cetak jadi buku aja bos. Saya sudah lama mengingatkan itu. Cetak atau begini aja, kalau beliau nggak sempat, Mbak aja yang kumpulin semua Saya sudah naskahnya. minta.
Iya, kirim nanti kita edit lah. Ya. Karena yang masih relevan. Ya, yang oke. relevan. Saya siapkan nanti, Bang. Saya Ya. Nah, bahkan kalau sudah jadi buku kita diskusikan lagi. saya desak untuk Ya kirimkan kan? PDF-nya. Poin-poin apa yang kita prioritas untuk kita perjuangkan dari ide dari Mas Kris. Ya, Itulah penghargaan kita ke beliau. Itu. Ya kayak misalnya dia kan idenya kan kembali ke Finance Nasional dengan amandemen dulu, Ya, dipisahkan yang asli dengan yang Ya, amandemen. itu, Lalu nanti ya. yang asli ini di adendum. Ya, itu hampir seperti pola Amerika. Ya. Amerika. Nah, itu sederhana. Cuma kan mencuci otak, jangankan yang ala Amerika yang kita tawarkan ala Indonesia yang sederhana ini aja sudah alot bukan main. Nah, kenapa kita susah kembali ke demokrasi? Karena mereka menikmati. Sudah kan? keenakan, Bang. Keenakan, sebagian terutama oligarki yang menguasai. Ya, salah kekuatan Menguasai juga. ekonomi, oligarki politik, Ya, betul. oligarki ekonomi, politikom. Itu loh, masa mesti dijelaskan. Naiki, Mbak. Maksudnya biar pemirsa ini lebih jelas. Ya, gitu, jadi Bang. yang menikmati di 2002 itu oligarki ekonomi, oligarki politik. Nah, mereka paling menikmati kan. Jadi kalau kita mau kembali, lalu kita minta tolonglah kembali. Apa mau? Aku ini bisa hilang income. income dan hari depan. Jadi makanya saya bilang secara teori perubahan konstitusi itu ya goro-goro, masih ribut. Kekuatan massa lawan kekuatan uang. Iya. Bang, kembali lagi ke laptop lagi ini. Nah. Kalau versi forum tanah angin, kenapa pakai amandemen baru adendum dan sebagainya? Karena produk undang-undang undang-undang amandemen ini kan sudah menelurkan kebijakan-kebijakan dan undang-undang dasar hasil amandemen ini sudah menelurkan banyak undang-undang dan kebijakan. Banyak undang-undang derivatif. Iya. Maksudnya sekarang. Nah itu terus mau bagaimana? Kalau menurut konsepnya Bang Hatta? Kan ada masa transisi. Ya. Dalam transisi supaya mereka yang merasakan kehilangan gak hilang. Misalnya Mahkamah Konstitusi tinggal masukkan ke MA sebagai base dari hukum konstitusi di situ, meja hakim konstitusi. Oh iya. Pindah ke situ. Jadi masuk ke dalam ditampung ke dalam MA. Ya, karena itu kan Mahkamah Agung, masa ada yang lebih agung dari agung? Nah, Itu kan, jadi dia dulu aja manis di situ, bagian dari Mahkamah Agung. Jadi nggak usah takut itu MA yang diberi gaji gede, diperpanjang umurnya segala itu. Ya kan? Udah tenang aja, hak Anda kalau mau berubah dan baik negara ya harus jiwa besar dong, terima duduk sebagai hakim agung dalam bidang konstitusi. Kan nggak kalah mulianya. Ya. Satu, DPD yang akan bubar di sementara langsung otomatis jadi di peralihan itu menjadi putusan daerah. Gitu. Apalagi lembaga atau komisi yang tidak jelas fungsinya bubar. Iya, ya jangan sakit hati ya. Bubar loh, ada juga nggak jelas. Misalnya komisi yudisial. Iya, apa bunyi dia atas kekacauan hukum yang terjadi proses dalam ini kan nggak punya. Komisi yudisialnya punya apa? Malah saya nggak tahu fungsinya apa. Karena selama ini. Lalu segala hiruk pikuk kepolisian, komisi kepolisian apa? Ya, Kompolnas. Ya, apa? Ini berantem sama polisi. Perannya. Kasus ini mereka hanya kotek. Karena kalau Kompolnas itu siapa ya Pak? Menurut saya itu ada semacam justru dia tuh malah di bawahnya mereka. Jadi mereka mau bertindak ini kan. Ini makanya mandul lagi. Mandul. Ya, itu ada lagi. Dan banyak kan yang kayak komisi-komisi gitu. Yang hanya dapat komisi doang. Ya,
Terus itu Bang, apa namanya? Jadi itu dalam peralihan supaya nggak terlalu dramatis. Iya. Itu Penyesuaian lebih dulu ya, dan Bang. ya, Ya. MK ke sana, DPD ke sini, apalagi KPK. Ya, KPK kan. KPK Kalau KPK mungkin tetap ada. independen. Mestinya ada, hanya gimana ya? Kan dalam sistem kita itu sebenarnya kalau semua tergantung political will presiden. Ya, Kalau political will presiden itu anti korupsi, cukup dia gerakkan kejaksaan. sama polisi. Ya. Udah, cukup. Kalau dia tidak temukan polisi yang baik, tiap 3 bulan ganti ke polisi. Nah, artinya ada kewenangan di dia kan. Ya. Kalau tidak ada kemajuan di kejaksaan, tidak ada progres, panggil ganti 3 bulan. Satu lagi Pak. Sampai ketemu yang terbaik. Hah? BPK. Apa? Di dalam lembaga BPK yang Komisi Kalau ada komisi. BPK itu yang Komnas HAM juga ada. kalau BPK itu asal profesional. iya Jangan ada anggota DPR bisa duduk di yang situ. sana. Ini kan tiba-tiba bekas Jangan ada anggota konflik DPR kepentingan lah. kepentingan politik jadi. Jadi BPK ini kan yang mengaudit keuangan negara ya. Jadi dia bisa menemukan kecurangan melapornya ke polisi. Ya. Ini kan atau kejaksaan. Nah, Ya. Jadi 3 lembaga ini atau orang-orang yang jujur. Iya, yang itu baik, kan tergantung iya. political will kan Dari presiden. Iya, dari presiden. Nah, karena presiden juga kepala negara, maka dia bisa dengan Mahkamah Agung kan dia boleh dibilang setara. Ya. Jadi tidak bisa presiden perintah Mahkamah Agung kan. Nah, artinya lakukan joint session, sering ketemu lah. Kan saya kan kepala negara, Iya. menentukan arah negara, kebaikan negara. Nah, saya merasa hakim-hakim tidak beres. Nah, saya tidak bilang saya perintah Ketua Mahkamah Agung. Telepon aja, Pak Ketua, gimana? Kapan kita ngobrol-ngobrol? Nah, pas ketemu kan ngomong, saya concern untuk memperbaiki hakim-hakim ini. Mana caranya, Pak Ketua? Kan gitu. Ya, Kalau saat ini kan katanya nggak boleh intervensi, tapi nyata masih intervensi. Presiden nggak boleh intervensi ke itu kan di pengadilan. atas kertas. Nah, Itu implementasi. Akhirnya tetap political will dari presiden. Makanya penting di MPR presiden yang baik itu. Itu loh. Pemimpin yang amat. Itu kalau sistemnya jalan, indah negeri. betul, aman, tentram dan Sudah, damai. Memang damai, tidak sejahtera. sempurna, tapi pelan-pelan karena Tidak kerusakan. bersamaan kan bisa diperbaiki, Bang. Iya. Dengan berjalannya waktu. Tapi kalau Ada kejahatan solusi. kan tidak bisa. Nggak bisa. Kejahatan Dengan susah. berjalannya waktu ini kan bisa. Kalau ketidaksempurnaan bisa kita perbaiki Nah, pelan-pelan. Ya makanya sudah pada kesimpulan Indonesia selamat kalau pakai sistem UUD 45 yang asli. Udah, tok. Yang aneh lagi ini, apa namanya? Seperti yang itu di grup konstitusi itu yang saya kejar sampai habis. Ya. Yang kan aneh ya menurut saya, menurut pandangan saya yang awam tentang undang-undang ya Bang, bahwa MA itu hasil putusannya MK ya, MK hasil putusannya tidak bisa berlaku absolut karena tidak bisa dianulir ataupun diapakan. Nah, apakah dia itu di atas undang-undang dasar, Pak? Sedangkan undang-undang dasar itu bisa diamandemen. Itu bagaimana? Ya itu nanti kan bubar itu. Iya, maksud saya hasil undang-undang sekarang ini loh, maksud Kalau saya. dengan bicara dengan dasar yang sekarang saya juga takut kepala. masih perlu kan ada undang-undang Sakit kepala saya kalau membahas. Maksud saya tuh pemerintah biar paham gitu. Iya. Kenapa bisa begitu menurut Bang Hatta gitu loh. Bisa ada undang-undang sekarang ini, ada undang-undang Ada lembaga. Ada lembaga Ya. yang dihasilkan dari produk undang-undang dasar, undang-undang dasarnya bisa diamandemen, hasil putusan MK-nya tidak bisa absolut berlakunya. Nah, Gimana itu, itu? ya itu aneh. Jadi rakyat harus tahu bahwa itulah contoh keanehan dari sistem Contoh pengawuran Pengawuran. yang bisa terjadi. terjadi dalam sistem yang Undang-Undang Dasar 2002 ini. Kalau saya yang bicara, Bang, Tapi pesan minum lagi.
Ya. Kalau saya yang bicara kan diujar ke saya, tapi kalau Bang Ara yang menyampaikan ngawur lah itu. yang menyampaikan yang orang percaya gitu. Kalau saya nanti tak tahu gitu. Enggak lah, udah pintar. Jadi poinnya kan udah dapat ya bahwa caranya jelas. antara Yang penting yang strategisnya dulu. Nah, yang jelas soal MK itu selesai seiring kebangkitan. Jadi tete bengek nggak usah dibahas. Yang pokok aja. Mungkin nggak Bang? Misalnya nanti. Saya nggak ada jahenya ya. Misalnya nanti apa namanya? Hasil MPR ini nanti yang hasil pilihan ini ya. Sekarang kan masih produk 2002 Bang. Tetapan hasil MPR yang akan datang ini. Iya. Ya. Ada kemungkinan nggak di situ nanti ada konflik kepentingan, Mbak? Kalau misalnya ketua MPR-nya itu dari partai? Ya pasti Ya, dari pasti, partai. Pak. Iya. Nah karena itu dari sekarang kita approve para ketua Partai? termasuk kita datangi MPR yang ada sekarang. Kita ada bicara lah dari hati ke hati. Karena semua percakapan sampai sekarang ini kan masih garis besar. Oh ya. Mereka nggak pernah mau bicara detail. Ya, belum sampai ke sana. Bicara detail. Kita harus saja bicara detail. Apa dampak, apa masalah. Kalau misalnya partai sudah terlalu menikmati kekayaan dari sistem yang ini, kan kita bisa ngomong. Anda senang, bahagia, tapi rakyat banyak menderita, bagaimana? Apa itu maksud negara ini? Iya. Iya, benar. Kan kita sama-sama susah aja gitu. Ya kan? Susah senang kita harus pikul sama-sama. Itulah Indonesia. Saya yakin kalau para dua partai ini Pendekatannya gitu. masih memiliki hati nurani ya Bang. Saya kira mudah lah diajak. Iya, bisa. Kita sentuh dengan cara-cara bahasa begini. Selama ini kan kita bicaranya seperti adu pintar, jadi nggak enak. Iya. Kita adu perasaan aja lah. Iya nggak? Tak usah adu otak, adu perasaan aja. Itu hati nuraninya Bang. Iya, kita sentuh gitu. Gitu. iya kayaknya udah kali ya. Udah. Wah, ada lagi. Mungkin sore ini sampai di situ dulu ya Bang. Oh iya. Ya, udah lama. Lama ya. Harus dikelah 2, 3 kali. Yang minimal harus 1 jam Bang. Oh, iya. Minimal harus 1 jam kalau Udah sejam kayaknya ya. lebih ya. Udah. Ya, insya Allah semuanya akan membawa manfaat bagi kita semua, rakyat Indonesia, terutama khususnya kepada para pejuang yang tergabung di dalam forum tanah air di seluruh dunia. Mudah-mudahan ini akan membawa kebaikan bagi kita semua, dan kami berharap dari apa yang kami sampaikan, yang disampaikan oleh Profesor Dr. Hatta Tawilang ini bisa ditanggapi oleh seluruh pejuang yang tergabung di forum tanah air di seluruh dunia, di 5 negara, di 20 negara, 5 benua. 37 provinsi, 200 lebih kota kabupaten. Oke. Itu kita sudah punya jaringan di sana, Bang. Mudah-mudahan, ya, mudah-mudahan nanti sampai ke bawah. Ya. Karena prinsipnya forum tanah air ini adalah mencari para anggota yang memiliki kualitas yang mampu menyampaikan pesan kita sampai ke bawah, yang mampu memberikan pendidikan politik kepada rakyat di bawah. Jadi, kalau ada status anggota kehormatan, ya daftarkan saya. Oke, siap Bang. Terima kasih. Akan dengan senang hati. Tulis saja. Oke, ya. Terima kasih Kalau Bang. berkenan. Oh, Kalau enggak, akan ya sangat apa-apa. berkenan. Akan sangat berkenan, insya Allah. Iya. Iya. Salam ya. Ya. Sama ke Bung Pris. Jangan ngomong dari jauh aja. Chairman kita Bang Tata. Halo Bang Tata. Oh ya, Bang Tata ada ya. Ya, Bang Tata. Oke. Chairman dari. Orangnya kalem saya. Ya. Kalau jadi cocok Dengan Bu Kris. yang satu Saya kira saya akhiri acara kita pada hari ini. Forum Tanah Air adalah forum gagasan, ide-ide, dan pemikiran-pemikiran yang saat ini sudah selangkah lebih maju kepada tindakan-tindakan yang lebih konkret, yaitu berjuang melalui undang-undang, memperjuangkan bidang ekonomi, politik, hukum, dan sebagainya yang menurut Forum Tanah Air itu baik
untuk kemajuan bangsa dan negara. Forum Tanah Air adalah forum yang independen, mandiri, tidak berafiliasi kepada partai politik manapun, dan tidak individu oriented. Salam seperjuangan dari kami, Forum Tanah Air Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maafin ya, salah-salah kate. Insya Allah dimaafkan, Bang. Kita santai juga. Oke, good. Aku sering